Baiklah, selamat siang semuanya. Kembali lagi kita di kuliah Audit Sistem Informasi, kali ini di pertemuan 7, yaitu pertemuan Audit SITI. Nah, ini adalah pertemuan terakhir sebelum kita UTS pada tanggal berapa ya? Saya cek dulu. Kita UTS hari Senin, tanggal 2 November 2020, 2 minggu lagi ya berarti, di jam yang sama seperti kuliah, yaitu jam setengah 2. Ya, adapun soalnya nanti ada yang soal pilihan ganda beberapa, kemudian nanti ada soal esai. Dikerjakannya lewat spon. Pilihan gandanya langsung dipilih saja seperti kuis kemarin, diklik-klik saja, sedangkan esainya nanti Anda tulis tangan, kemudian difoto, digabungkan menjadi satu buah file PDF, baru di-upload di spon. Tidak menerima pengumpulan soal lain, pengumpulan lain selain di spon ya. Jadi ada yang email, ada yang via WA, atau yang lain itu dianggap tidak mengumpul. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Ya, dan tidak menerima file selain PDF. Jadi nanti akan saya batasi hanya menerima satu buah file PDF dan hanya bisa satu buah file dan satu kali percobaan, tidak bisa diulang. Jadi harap hati-hati dalam mengerjakan UTS-nya nanti. Nah, kemudian wajib juga membuka kamera dan kamera dan suara sepanjang ujian nanti. Kemudian kameranya diarahkan ke Anda yang sedang mengerjakan. Ya, jadi tidak boleh cuman kelihatan dari mana gitu, yang nggak kelihatan pekerjaannya. Jadi harus di shoot kamera dan pekerjaan Anda. Jadi kan karena mengerjakan dipakai kertas dan pena, maka kameranya diarahkan ke wajah Anda mungkin dari belakang, kemudian penanya. Dan Anda atur saja posisi yang pas di rumah Anda supaya bisa menampilkan angle video yang saya maksud. Oke, kita lanjut ke pertemuan hari ini, yaitu prosedur audit sistem informasi dan teknologi informasi. Adapun pokok bahasan kita pada hari ini yaitu tahapan di dalam audit SITI, teknik audit SITI, dan jadwal audit. Nah, kita lihat ini tahap-tahap di dalam audit SITI. Jadi ada beberapa tahap utama di dalam audit. Yang pertama adalah tahap pembukaan ya, pertama. Nah, jadi ada dibagi menjadi 4 pokok tahap. Yang pertama tahap audit, kedua tahap pengumpulan bukti, yang ketiga tahap pendokumentasian bukti, yang keempat tahap pembuatan laporan. Jadi ada 4 tahapan utama ini. Nah, di dalam tahap audit, yang pertama dilakukan adalah pertama mensosialisasikan tujuan audit. Ya, jadi pertama sosialisasikan tujuannya kepada siapa? Kepada orang atau unit yang akan diaudit. Jadi kita, seandainya kita adalah auditor, maka sebelum kita mengaudit, maka pastikan sosialisasikan dulu mengenai jadwal, mengenai tujuan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan proses audit yang akan dilaksanakan. Nah, kemudian kita perlu membuat guideline atau panduan atau daftar pengecekan berdasarkan framework yang sudah dipilih. Nah, framework pengauditan itu ada banyak. Kemarin pada minggu lalu kalau nggak salah kita sudah pelajari beberapa framework tata kelola. Nah, itu dipilih saja yang mana yang paling sesuai dan yang paling cocok diterapkan pada organisasi tersebut, atau yang memang merupakan pilihan dari organisasi tertentu, maka disesuaikan guideline-nya berdasarkan framework tersebut. Kemudian setelah disosialisasikan dan membuat panduan, maka kita harus mengumpulkan bukti-bukti dari kegiatan audit. Jadi ini kita melakukan pengumpulan bukti yang dapat dilakukan melalui berbagai teknik, misalnya survei, interview, observasi, review dokumen. Nah, apa yang akan disurvei? Siapa yang akan diinterview, bagian mana atau proses apa yang akan kita observe, dokumen apa yang akan kita review. Nah, itu semua berhubungan dengan apa yang mau diaudit. Seandainya auditnya adalah audit keuangan, maka hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan keuangan. Karena ini adalah audit SITI, maka lihat frameworknya, kemudian apa saja kira-kira yang paling cocok di bagian organisasi tersebut
untuk dipilih ya, siapa orangnya atau unitnya, kemudian lingkungannya yang mau diobservasi bagian yang mana, kemudian dokumen-dokumen yang mau dicek yang mana. Oke. Nah, kita juga dapat menggunakan atau memanfaatkan CAAT atau Computer Aided Auditing Technique untuk menganalisis data. Nah, kemudian masuk ke tahap pendokumentasian bukti. Jadi semua bukti-bukti yang sudah dikumpulkan tersebut pada tahap sebelumnya didokumentasikan, ya, disimpan, dicatat. Pokoknya Anda melakukan dokumentasi. Kemudian setelah selesai pendokumentasian, maka masuk ke proses pembuatan laporan. Laporan ini nantinya akan kita bacakan pada penutupan audit, yaitu pada tahap akhir dari proses audit. Nah, siapa yang menjadi peserta dari proses penutupan itu, yaitu semua unit yang terkait atau yang diaudit, kemudian semua anggota tim auditor beserta pimpinan-pimpinan organisasi. Nah, disitulah kita akan membacakan laporan hasil audit yang sudah dilakukan selama mungkin beberapa hari. Nah, teknik audit SITI yang pertama harus dilakukan sesuai dengan rencana. Tadi sudah dibilang bahwa buatlah guideline atau panduan. Nah, lakukanlah itu sesuai dengan guideline. Kerjakanlah auditnya sesuai dengan guideline. Selain dari catatan-catatan yang sudah ditulis, juga harus tepat waktu, ya. Jadi jangan sampai direncanakan 3 hari, tapi ternyata tidak selesai dalam waktu 3 hari auditnya. Jadi lakukanlah sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Kemudian tadi udah dibilang juga, bikinlah daftar pengecekan atau guideline atau panduan ya, yang disesuaikan dengan framework masing-masing. Hal tersebut untuk membantu si auditor untuk mengarahkan alur audit agar tidak hilang arah proses auditnya ya. Kemudian temukan fakta dari kegiatan yang berlangsung pada organisasi tersebut dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang disusun secara sistematik. Artinya pertanyaannya dari umum dulu, kemudian masuk ke khusus, kemudian masuk lagi ke khusus. Nah, jadi sistematik beralur. Kemudian cocokkan temuan-temuan fakta dengan bukti-bukti yang ada di lokasi. Jadi pastikan Anda setelah bertanya dalam interview atau wawancara kepada teraudit atau orang yang diaudit, pastikan juga hal tersebut confirm atau dibuktikan di kegiatan yang sebenarnya. Jadi bukan cuma sekedar keluar dari mulut, diakui saja oleh si teraudit atau oleh orang yang diaudit, tetapi juga terbukti di lapangan. Oke. Nah, tadi saya ada bilang teraudit, kemudian ada bilang auditor, ya. Jadi auditor itu adalah orang yang memeriksa. Nah, jadi auditor adalah yang memeriksa, yang bertanya, ya, yang memiliki tugas untuk membuktikan. Nah, itu adalah auditor, untuk menilai, ya. Nah, jadi si pemeriksa ini disebut auditor. Sedangkan si yang diaudit, baik itu orang maupun unit terkait, itu disebut dengan teraudit. Yang dikenai proses pemeriksaan itu dinamakan teraudit, atau kadang-kadang mungkin saya sebut sebagai auditi. Ya, jadi kadang-kadang saya sebut auditi, kadang-kadang saya sebut teraudit, itu sama ya, yaitu unit atau orang yang diaudit. Sedangkan yang mengaudit disebut sebagai auditor. Nah, kita lanjut. Diperlukan jadwal dalam mengaudit agar proses audit ke depannya berlangsung sesuai dengan rencana. Nah, jadwal ini harus disesuaikan dengan lingkup semua audit. Jadi semua yang termasuk dari hal yang mau diaudit harus masuk ke dalam jadwal, jangan ada yang terlewat. Kemudian semua pekerjaan aspek-aspeknya yang termasuk dalam lingkup juga harus masuk jadwal. Kemudian tentukan frekuensi dari penjadwalan audit tergantung dari status dan kepentingan dari audit tersebut. Misal, ada sebuah kegiatan audit yang harus dilaksanakan selama maksudnya dalam frekuensi 3 kali 1 tahun, atau ada yang dilakukan selama 2 kali dalam 1 tahun. Ada juga yang cuma 1 kali dalam 5 tahun. Ada yang setiap tahun, 1 tahun 1 kali.
ya. Jadi beda-beda frekuensinya. Nah, itu diatur, penjadwalan itu diatur sesuai dengan kebutuhannya. Jadi misalnya nih di MDP ada kegiatan akreditasi. Kegiatan akreditasi baik itu institusi maupun program studi itu dilakukan selama satu kali selama 5 tahun. Jadi selama 5 tahun hanya 1 kali proses auditnya. Ya. Nah, sedangkan kalau Anda sering mendengar ISO 9001 manajemen mutu yang diterapkan oleh MDP, itu auditnya dilaksanakan 1 semester 1 kali. Artinya dalam 1 tahun 2 kali diaudit. Ya, begitu juga dengan AMI, audit mutu internal yang dilaksanakan oleh MDP sebagai bagian dari penerapan atau memastikan mutu internal dari organisasi kita, itu juga dilakukan selama 1 kali 1 semester atau 2 kali 1 tahun. Nah, jadi frekuensi dari audit dipastikan sesuai dengan kebutuhannya, kira-kira mau sering atau mau bisa setahun sekali aja atau bahkan 5 tahun sekali, itu ditentukan dari kebutuhan. Kemudian jadwal ini juga harus diinformasikan sebelumnya kepada teraudit. Jangan sampai terauditnya itu bingung kenapa Anda tiba-tiba datang, dan auditor juga tidak boleh tiba-tiba datang karena auditor itu kegiatannya adalah memeriksa, bukan sidak, ya, bukan inspeksi mendadak. Jadi tidak boleh dilakukan secara mendadak, tetapi harus sesuai dengan jadwal dan dipastikan si terauditnya mengetahui jadwal tersebut dari jauh-jauh hari. Bahkan kalaupun sudah ditentukan dari awal sejak kerjasama, jadi seandainya ada auditor eksternal, kemudian auditor eksternal itu menjalin kerjasama dengan organisasi kita, dan sebelumnya dia sudah kasih tahu 6 bulan sekali mereka akan datang. Nah, pas mau datang pun, misalnya 1 bulan sebelum mau datang juga harus dikasih tahu, ya, supaya bisa dipersiapkan segala kebutuhannya. Jadi tidak boleh mendadak. Kemudian ada pertemuan pembukaan dalam kegiatan audit yang ini dipimpin oleh ketua tim auditor. Ya, fungsinya adalah memperkenalkan anggota tim. Jadi siapa saja anggotanya diperkenalkanlah dalam pertemuan pembukaan ini. Kemudian di dalam pertemuan pembukaan ini juga mengkaji ulang tujuan dan lingkup audit. Jadi kita mau ngapain sih ada audit ini? Apa sih tujuan audit ini? Lingkupnya apa saja? Unit apa saja yang akan diaudit? Nah, itu harus dikonfirmasi pada pertemuan pembukaan. Yang memimpinnya adalah ketua tim auditornya. Kemudian di dalam pertemuan pembukaan juga dikaji ulang metode dan prosedur audit yang akan dilakukan, bagaimana metodenya, prosedurnya bagaimana. Kemudian dilakukan juga persetujuan jadwal audit seperti yang dibilang pada slide sebelumnya. Jadwal tidak boleh dadakan, tetapi harus diinformasikan sebelumnya kepada teraudit dan harus disetujui oleh teraudit. Jadi tidak boleh, oh saya mau datang ke situ, kamu siap atau nggak siap? Kamu harus menerima saya, tidak boleh gitu. Jadi harus sama-sama siap, auditornya siap, terauditnya juga siap, dan dibuatlah jadwalnya, maka jadwal itu harus ditepati. Kemudian pada pertemuan pembukaan juga ditentukan jalur komunikasinya bagaimana, ya, jadi apakah menggunakan email ataukah menggunakan jalur komunikasi yang lain, dan kepada siapa, tentukan PIC yang terlibat. Misalnya kalau di MDP mungkin jalur komunikasinya melalui BPM, ya, dari si pihak auditornya, auditor eksternal berkomunikasi jalurnya melalui BPM, jadi tidak langsung ke ketua atau tidak juga ke auditor-auditor yang ada di auditor internal yang ada di MDP, tetapi melalui BPM. Nah, jadi itu pastikan jalur komunikasinya lewat mana. Kemudian pada kegiatan ini juga dilakukan ketersediaan sumber daya dan fasilitas apa saja yang ada pada organisasi tersebut, apa saja yang dibutuhkan, kemudian mengkonfirmasi kerahasiaan. Jadi dipastikan bahwa kegiatan audit seterusnya yang akan berlangsung itu bersifat rahasia dan dipegang, dijamin oleh si auditor, tidak akan disebarluaskan kepada pihak luar, terutama bagi para pesaing, karena sangat riskan kalau ketahuan atau kalau tersebar bagi pesaing, ya, karena bisa seandainya mereka tahu kelemahan-kelemahan sebuah organisasi, kan mereka menjadi bisa memanfaatkan itu untuk keuntungannya sendiri. Kemudian di tahap ini langsung dikonfirmasikan kapan akan ditutup auditnya. Jadi direncanakan kita misalnya sekian auditnya 3 hari, penutupannya nanti sekian hari apa gitu, hari terakhir.
Kemudian pada tahap ini juga diklasifikasikan setiap masalah yang mungkin timbul dalam proses audit. Jadi kan nggak mungkin kan auditnya lancar-lancar aja. Jadi dikasih tahu ya kira-kira proses audit ini akan mengganggu kegiatan operasional atau tidak. Kemudian apa saja kira-kira risiko atau masalah-masalah yang mungkin timbul dari kegiatan ini. Nah, kemudian ada beberapa teknik. Di sini ada 3 teknik dasar audit. Yang pertama menganalisis, yang kedua mengobservasi, yang ketiga meminta informasi dari teraudit. Analisis dilakukan dengan cara wawancara, interview, diskusi, konsultasi dengan para penanggung jawab. Ya, jadi penanggung jawabnya siapa? Kalau di MDP ada 7 unit. Ya, jadi ada 7 unit di MDP. 1 akademik, 2 bagian marketing dan pemasaran itu apa namanya saya lupa. Yang penting marketing. Ketiga keuangan. Kemudian ada lab dan ada prodi-prodi dan lain-lain. Ada 7. Nah, berarti dari 7 unit itu siapa masing-masing pemimpinnya atau kepalanya? Kalau kaprodi tentunya kepalanya adalah kaprodi. Berarti kaprodi lah yang menanggung jawabi sebuah program studi. Kalau marketing ada kepala marketingnya. Kalau bagian akademik ada kepala BAA, Bu Lisa Amelia ya, kalau di MDP. Nah, jadi proses analisis ini kita lakukan dengan para penanggung jawab itu, dengan para ketua unitnya kalau di MDP. Nah, kemudian pada saat wawancara, kan daftar pertanyaan sudah dibuat, kemudian dilakukan wawancara. Nah, di wawancara ini kan kita menerima jawaban dari para auditi itu atau dari para teraudit itu. Nah, dari jawaban-jawaban mereka lah dapat kita analisis. Kira-kira ada nggak yang tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya? Ada nggak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya harus ada, gitu ya. Nah, kemudian setelah kita analisis, kita juga bisa melakukan pengamatan secara langsung atau observasi. Observasi bisa dilakukan dengan cara melihat dokumen-dokumen, file-file, catatan-catatan yang berhubungan dengan audit. Misalnya yang mau kita audit adalah sebuah proyek, maka proyek-proyek yang misalnya kita ambil sebuah proyek, kemudian proyek itu kita lihat dokumen-dokumennya mulai dari tahap proposal mungkin atau tender sampai ke proyek tersebut diselesaikan, ditutup. Nah, kemudian bisa juga kita mengamati kegiatan yang sedang berlangsung, misalnya kalau di MDP kita lihat proses belajar mengajarnya, kita lihat proses pekerjaan di MDP, pendaftaran misalnya, atau proses layanan akademik. Kalau di pabrik bisa kita lihat bagaimana proses produksinya. Jadi mengamati pekerjaan yang sedang berlangsung sesuai dengan bidang yang akan kita audit. Kemudian menguji masukan proses dan keluaran pekerjaan menggunakan data tertentu, kemudian menguji sumber daya dan fasilitas, dan melakukan permintaan informasi, yaitu kita meminta informasi dari teraudit. Ya, ini kita melakukan investigasi lebih dalam dibandingkan tahap wawancara, sekaligus verifikasi dari mereka. Jadi kita tanya, kemudian mereka melakukan verifikasi. Nah, kemudian ini ada daftar pengecekan kegiatan audit. Gunanya membuat daftar adalah yang pertama membantu perencanaan audit, kemudian yang kedua memastikan kelancarannya, yang ketiga memudahkan pengacuan penyusunan laporan. Ya, sehingga kita bisa lebih siap, lebih hemat waktu, lebih sistematis, kemudian sebagai catatan atau memorisasi, dan memberikan gambaran sistem mutu secara menyeluruh. Ya, tujuan dari daftar pengecekan ini adalah untuk komunikasi dan menjaga agar audit tetap dalam lingkupnya, menyediakan pendekatan yang terstruktur, memandu auditor, mengumpulkan dan menyusun catatan yang selama audit berlangsung, kemudian membantu penyiapan laporan akhir. Nah, ini ada beberapa teknik tambahan dari audit. Mintalah pelaksana menjelaskan tahap-tahap operasional atau instruksi kerja, dan ujilah apakah pekerjaan dilaksanakan secara sesuai. Jadi kepada siapa kita meminta? Kepada setiap yang bertanggung jawab dari unit yang akan kita audit. Yang saya bilang tadi, kalau MDP itu ada 7 unit. Nah, pelaksananya siapa aja? Ya, masing-masing unit itu ada kepalanya. Minta. Tahap-tahap operasionalnya bagaimana? Jelaskan. Bagaimana instruksi kerjanya? Minta. Dokumennya mana? Minta. Kemudian uji. Sudah sesuai tidak dengan yang tercatat? Jadi lihat keadaan yang sebenarnya, kemudian lihat dokumennya, apakah sudah sesuai dari dokumennya dengan kegiatan yang sebenarnya berlangsung.
Kemudian ujilah pekerjaan itu tadi ya yang sesungguhnya dilakukan dan bandingkan dengan bukunya. Tadi kan kita mintakan kertasnya. Lihat, amati. Sudah nggak nih? Benar nggak ini? Kalau tidak benar, catat dulu. Nanti dikasih tahu di ujung. Kemudian, kalau seandainya ada proyek SCTI, maka ujilah salah satu proyeknya. Kemudian lihat tahap-tahapnya. Kemudian lakukan penyesuaian dengan kontrak. Apakah sudah sesuai dengan kontrak atau belum? Ini yang saya bilang tadi ya. Kemudian, kalau ada keluhan-keluhan dari pelanggan, atau tuntutan-tuntutan dari pelanggan, maka lihat kira-kira apa nih kecenderungan masalah yang sering timbul. Misalnya di MDP mahasiswa mungkin ada banyak mengeluh, lihatlah dari email pengaduan itu. Nah, dilihat kira-kira nih masalah-masalah apa yang sering timbul, yang sering diadukan oleh mahasiswa. Maka mungkin itu akan menjadi masukan bagi kegiatan selanjutnya, bagi prosedur selanjutnya. Mungkin ada perubahan prosedur, perubahan skema, atau yang lain. Ada perubahan kebijakan. Jadi dicek apakah ada keluhan pelanggan. Kalau itu proyek SCTI, maka dilihat apa keluhan pelanggannya, kemudian nanti akan bisa diberikan solusi. Ya. Kemudian pilihlah satu dokumen atau beberapa dokumen, kemudian ujilah dokumen tersebut dengan memberikan masukan, keluaran, kemudian bandingkan dengan pekerjaan yang sesungguhnya bagaimana. Nah, apa saja yang perlu dicek oleh auditor? Yang pertama, otoritas dan tanggung jawab. Otoritas adalah siapa yang berwenang terhadap sebuah pekerjaan. Misal, di Prodi SI itu otoritasnya berada pada Kaprodi. Kemudian tanggung jawabnya apa? Tanggung jawabnya adalah melakukan A, B, C, sampai Z mungkin. Di mana kita melihat itu? Di mana kita bisa mengecek itu? Lihatlah dokumen pendukungnya. Biasanya kalau di MDP itu namanya dokumen WT atau wewenang dan tanggung jawab. Nah, itu harus dicek. Mungkin di tempat lain ada perbedaan penamaan dokumen. Tidak masalah. Tapi ceklah yang menuliskan itu, menuliskan apa otoritasnya, kemudian apa tanggung jawabnya, siapa yang berotoritas di situ, dan apa saja tanggung jawabnya. Pastikan bahwa dia sudah melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan yang tercatat. Kemudian, cek juga buku panduan dan cara pengendalian kegiatan jika ada. Buku-buku panduan apapun, misalnya panduan penerimaan mahasiswa baru kalau di MDP, panduan penerimaan dosen tetap, panduan pelaksanaan ujian. Kalau di pabrik mungkin ada panduan produksi produk A, produk B, produk C, produk Z. Begitu ya. Kemudian kita juga harus mengecek pengetahuan yang dimiliki oleh orang yang teraudit itu dan bagaimana pemahaman dia. Jadi kadang-kadang dia, orang yang teraudit itu tidak paham apa yang seharusnya dia kerjakan. Ya, jadi dia tidak mengetahui. Pastikan Anda mengetahui itu ya. Jadi kamu harus cek, kira-kira nih si teraudit ini benar-benar paham nggak sih apa pekerjaan dia. Ya, jadi kan tadi kita sudah minta dokumen WT-nya, dokumen wewenang dan tanggung jawabnya. Kamu tanyakan, pekerjaan dia selama ini yang dilakukan apa? Sudah sesuai tidak dengan dokumen itu? Kalau ada yang tidak sesuai, cari tahu apakah dia itu benar-benar tidak tahu bahwa itu pekerjaan dia, ataukah ada alasan lain. Nah, dari situ akan kita ketahui ini orang benar-benar nggak tahu atau memang sengaja tidak mengerjakan. Nah, nanti ada solusinya sesuai dengan apa yang Anda analisis, buatlah solusinya. Ya, jadi kadang-kadang pekerjaan itu ada pekerjaan tetapi tidak dikerjakan sama orang tersebut karena ada alasan lain. Mungkin dia melihat orang lain yang mengerjakannya. Jadi bagian A, dia melihat pekerjaan itu sudah dikerjakan oleh bagian B, jadi dia merasa tidak perlu mengerjakan lagi. Padahal secara dokumen tertulis pada bagian A. Oke. Nah, jadi hal-hal tersebut harus dipastikan. Nah, fungsi audit salah satunya adalah memastikan wewenang itu setara dengan tanggung jawabnya dan tertulis. Dan yang tertulis itu dilaksanakan. Jadi kalau memang itu pekerjaan si A, maka si A yang harus ngerjain. Tetapi kalau tidak bisa ternyata dipaksakan, pekerjaan itu si A yang ngerjain karena proses-proses tertentu, karena alasan-alasan tertentu, maka ubah saja dokumennya. Jadi jangan sampai dokumennya mengatakan A, pekerjaan yang di lapangan itu ternyata berbeda. Begitu. Sampai di sini ada pertanyaan?
Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Bu. Oke. Jeffrey Gunawan masih menyimak? Masih, Bu. Oke. Nah, jadi tadi Jeff, saya kan bilang tuh mengecek dokumen WT, kemudian memastikan pengetahuan dan pemahaman dari si teraudit. Fungsinya apa ya tadi ya? Fungsi yang ini kan kita harus ngecek nih dokumen-dokumen yang berhubungan dengan ini supaya kita bisa kemudian kita bandingkan dengan apa yang dia pahami. Itu apa fungsinya tadi? Agar apa? Agar seandainya ada perbedaan antara apa yang dipahami oleh si teraudit dengan apa yang tercantum pada dokumen, bisa kita berikan saran perbaikan. Ya, saran perbaikannya ada dua. Mungkin saja yang harus diperbaiki adalah proses kegiatannya. Jadi, paksa dia mengerjakan pekerjaan sesuai dengan dokumen. Atau saran perbaikan yang kedua adalah ubah dokumennya. Oke, sesuaikan dokumennya dengan keadaan yang sebenarnya. Itu ya tadi ya. Nah, kemudian kita juga perlu mengecek sumber daya manusia, perangkat-perangkat keras, perangkat-perangkat lunak, sumber daya yang lain, kemudian fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan sebuah proses yang akan diaudit. Kemudian kita juga mengecek efisiensi dan efektivitas dari operasi. Jadi seandainya ada kira-kira ada yang menurut Anda kegiatan tersebut kurang efisien, maka Anda bisa memberikan saran perbaikan. Menurut Anda misalnya pekerjaan itu bisa dikerjakan oleh 2 orang saja, 2 unit saja yang terlibat, bukan 2 orang ya. Artinya Anda menganalisis, oh ini bisa 2 unit aja yang terlibat, nggak perlu 10 unit semuanya terlibat. Maka Anda boleh memberikan saran supaya lebih efisien pekerjaannya. Kemudian bagaimana tindakan koreksi yang sudah diterapkan oleh si organisasi terhadap yang berlangsung selama ini. Ya, jadi itu perlu dicek juga. Nah, kemudian ini teknik bertanya dalam audit. Yang pertama, pertanyaan yang dibuat harus memenuhi kebutuhan. Jadi apa yang Anda inginkan, informasi apa yang Anda inginkan, pastikan informasi tersebut memenuhi kebutuhan memenuhi kebutuhannya. Ya, jadi pertanyaan itu harus memenuhi kebutuhan informasi yang akan Anda cari atau Anda gali. Kemudian pertanyaan tidak boleh mengarahkan pada sebuah jawaban. Jadi jangan Anda arahkan orang lain kepada jawaban-jawaban tertentu, tetapi netral saja dalam bertanya. Kemudian pertanyaan juga tidak boleh bias. Bias itu nggak jelas maksudnya, mengandung makna ganda, ya abu-abu, itu bias tuh. Kemudian tipe pertanyaan bisa pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka itu nanti ada pertanyaan penjelasan, ada pertanyaan yang jawaban singkat, ada pertanyaan yang penjelasan. Nah, kalau pertanyaan terbuka, contohnya nih, jelaskan mengenai prosedur pengadaan aplikasi. Ya, bagaimana Anda mengerjakan tugas A? Nah, tapi kalau dia butuh penjelasan lagi, rinci lagi pertanyaan yang di atas tadi. Jelaskan mengenai prosedur pengadaan aplikasi, dia jelasin. Kemudian Anda masuk ke sub pertanyaan yang lain yang sesuai dengan jawaban dia. Oke. Nah, pertanyaan penjelasan biasanya diakhiri dengan meminta pembuktian. Ya, atau meminta bukti, catatan, bukti fisik lah. Anda menyebutkan demikian, maka misalnya auditor menemukan jawaban-jawaban tertentu dari si auditi, kemudian auditinya diminta untuk memberikan pembuktian dari jawaban itu, dokumen atau file, ya. Kemudian kalau pertanyaan tertutup itu singkat saja, biasanya pertanyaan benar atau tidak, benar atau salah, ya atau tidak gitu ya. Contohnya nih, benarkah keamanan informasi menjadi tanggung jawab bagian ICT? Oh benar, gitu ya, singkat. Kemudian kalau ya atau tidak, contohnya nih, apakah data dari sistem masing-masing bagian dapat diakses oleh bagian yang lain? Ya, tidak. Itu contohnya. Nah, masing-masing pertanyaan ini memiliki kebaikan dan keburukan. Kalau pertanyaan tertutup, kebaikannya itu cepat, singkat, ya, mudah dijawab,
singkat waktunya. Karena cuma menjawab ya, tidak, benar, salah. Tapi ada keburukannya, yaitu tidak bisa memilih di antara selain ya atau tidak, benar dan salah. Ya mungkin sebenarnya dia ingin jawaban yang lain. Misalnya dia mau jawab ya, tapi, tidak, tapi. Nah, seandainya dia butuh penjelasan lebih jauh, dia nggak bisa jawab karena pertanyaannya hanya berbentuk ya atau tidak, benar atau salah. Kemudian kalau tipe terbuka dan penjelasan, baiknya itu kita bisa menggali informasi secara rinci, lebih jelas. Kita bisa gali, korek lagi. Ya, kalau dia menjawab pertanyaan dan kemudian kita punya ide pada saat itu untuk menggali lagi sebuah bagian yang berdasarkan jawaban dia, itu bisa. Tapi keburukannya waktunya akan lebih lama. Ya. Nah, jadi masing-masing pertanyaan ada kebaikan dan keburukannya. Sama lah seperti UTS nanti ya, ada pilihan ganda, ada esai. Pilihan ganda kebaikannya adalah Anda bisa pilih-pilih saja. Yang beruntung bisa saja tanpa mengetahui apapun bisa bagus nilainya. Itu kalau pilihan ganda. Ya, sebenarnya Anda nggak paham, tapi Anda beruntung. Anda bisa sembarang jawab, kemudian jawabannya ternyata benar kebetulan. Itu Anda beruntung. Tetapi keburukannya, kalau Anda sial, salah semua berarti. Oke. Nah, jadi kalau pertanyaannya esai, keburukannya adalah Anda nggak bisa. Kalau nggak bisa, benar-benar nggak ngerti apa jawaban itu, maka 0, nggak bisa jawab. Tapi kalau Anda paham, Anda bisa jelasin. Anda bisa menjelaskan sesuai dengan pengetahuan Anda, sesuai dengan soal yang diminta. Tetapi kalau benar-benar nggak bisa, ya nggak bisa sama sekali ya, 0. Nah, itu sama aja ya, pertanyaan di audit dengan pertanyaan di ujian. Nah, kemudian cara berkomunikasi dengan teraudit, lakukan ini. Yang pertama, jangan terlalu banyak bicara. Ya. Jangan terlalu banyak bicara, artinya dengarkanlah auditimu. Jadi jangan kamu aja yang bicara. Oke, tapi juga jangan takut bicara ya. Jadi sesuai porsi masing-masing saja ya bicaranya. Jadi ada waktu untuk si auditor, ada waktu untuk si auditi. Kemudian gunakan pertanyaan terbuka lebih baik dibandingkan pertanyaan tertutup, tetapi kadang-kadang memang kita harus membatasi pertanyaan yang diberikan, jawaban yang diberikan oleh si teraudit. Oke. Kemudian merespon jawaban pada waktu yang tepat, jangan terlalu banyak respon. Misalnya ya terus ya, Anda akan membuat si terauditnya bingung dengan terlalu banyak merespon. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, saya tinggal sebentar ya. Oke, kita lanjut. Kemudian gunakan beberapa media. Anda bisa menggunakan media elektronik untuk membantu Anda dalam berkomunikasi dengan teraudit. Misalnya Anda bisa menggunakan, selain tatap muka secara langsung, Anda juga bisa menggunakan internet, ya, melakukan video conference seperti ini. Atau Anda juga bisa berkomunikasi melalui WhatsApp, pesan ya, melalui pesan, melalui email, atau melalui hal yang lain. Kemudian ketika wawancara Anda juga bisa memanfaatkan HP Anda untuk merekam. Ya, kemudian Anda harus mencari suasana yang nyaman, hindari yang berisik-berisik dan bising ya, atau gaduh. Jadi seandainya Anda itu auditnya di pabrik, kemudian Anda membutuhkan pembuktian dari kegiatan produksi, maka boleh melihat langsung ke pabrik, tetapi nanti ketika melanjutkan pertanyaannya jangan di pabrik, tapi masuklah ke ruangan kantornya supaya lebih tenang. Jadi maksudnya carilah suasana yang nyaman ya. Kemudian kalau di MDP misalnya mau melihat suasana belajar mengajar, boleh nanti dilakukan pembuktian, tetapi waktu bertanyanya ya kita cari suasana yang lebih nyaman, misalnya di ruang rapat atau di ruang-ruang yang memang ada nyaman lah gitu ya, tidak bising. Kemudian jangan lakukan ini, jangan hanya mendengarkan bagian tertentu. Kemudian jangan tidak mengklasifikasi persoalan dalam pembahasan atau diskusi. Jadi lakukan klasifikasi.
Jangan merespon terlalu cepat, jangan merespon dengan emosi, jangan menulis berkepanjangan. Jangan menghindar dari persoalan yang terlalu sulit, dan jangan membiarkan teraudit bicara terus. Nah, di sini dia ngomong kita nggak boleh banyak bicara, banyak mendengar aja ya, jangan takut diam dan hanya mendengar, tetapi jangan juga biarkan dia bicara terus. Jadi harus seimbang. Kemudian setelah kita melakukan audit, maka terakhir akan dilakukan pelaporan. Ya, pelaporan di dalam audit ini berisi lingkup dan tujuan, jadwal, nama-nama anggota tim, nama-nama objek teraudit, rincian dokumen acuan, rincian ketidaksesuaian, observasi dan rekomendasi, kemudian ringkasan hasil audit dan pertimbangan, kemudian tindak lanjut yang disepakati oleh siapa dan kapan dilaksanakan. Nah, itulah isi dari laporan audit. Nah, kalau satu saya rasa sudah tahu, 1, 2, lingkup, jadwal, nama anggota, nama objeknya. Nah, kalau rincian dokumen acuan, maka tuliskan dokumen-dokumen apa saja yang Anda gunakan waktu mengaudit kemarin, ya, waktu mengaudit tadi. Jadi apa saja nih dokumen-dokumen yang menjadi acuan. Kemudian kalau ditemukan dari proses audit ditemukan ketidaksesuaian, entah itu mayor, minor, ataupun observasi, tuliskan saja pada laporan. Misalnya ada yang tidak sesuai, tuliskan. Harusnya begini, tapi dilaksanakan begini, tulis ya. Kemudian ringkasan hasil auditnya bagaimana secara umum, apa ringkasannya, kemudian pertimbangannya ke depan bagaimana, apa tindak lanjutnya, apakah mau diperbaiki prosesnya, atau diperbaiki dokumennya, atau dibuatkan fasilitasnya, kemudian siapa yang bertanggung jawab. Misalnya tadi ada dokumen WT yang tidak sesuai dengan kegiatan sebenarnya, kemudian tindak lanjutnya yang disepakati adalah mengubah atau membuat revisi dari dokumen WT, maka siapa yang menjadi penanggung jawabnya? Dituliskan siapa, oh bagian atau unit Z yang bertanggung jawab. Kemudian kapan hal itu harus segera dilaporkan oleh si teraudit, kapan itu harus selesai. Misalnya 2 bulan dari sekarang atau 1 bulan dari sekarang, ya tuliskan di laporan itu kapan penyelesaiannya. Kemudian setelah dibuat laporannya, maka laporan tersebut harus dibacakan pada kegiatan penutupan. Kegiatan penutupan sama seperti kegiatan pembukaan, itu dipimpin oleh ketua tim auditor. Ya, kemudian ini ya, jadi ada pertemuan pra penutupan dan pertemuan penutupan. Intinya ini sama-sama dipimpin oleh ketua tim, kemudian ini membacakan semua temuan-temuan yang didapatkan dalam kegiatan audit. Ya, baik itu mayor, minor, ataupun observasi. Kemudian pada kegiatan penutupan juga kita menyetujui antara dua belah pihak, baik itu si auditor dan auditi, menyetujui kapan tanggal perbaikannya. Kemudian mungkin perlu diperiksa ulang jika ada yang tidak disetujui oleh si teraudit. Jadi misalnya ada temuan A yang dituliskan di laporan oleh si auditor, kemudian ternyata si terauditnya tidak menerima hal tersebut, maka bisa ada peninjauan ulang. Kemudian seandainya dia memang memiliki bukti yang cukup, maka mungkin temuan itu bisa dihapus, tidak jadi ketidaksesuaian ya. Nah, kemudian setelah itu kita serahkan salinan laporan ketidaksesuaiannya dan mencatat persetujuan apa yang dicapai dari kegiatan audit. Nah, sikap dan etika seorang auditor. Auditor itu harusnya sedikit bicara tapi lebih banyak mendengar. Kemudian dia tidak boleh bias, harus profesional. Tidak mengungkapkan rahasia organisasi kepada pihak ketiga seperti yang sudah dijanjikan pada pertemuan pertama atau pertemuan pembukaan. Kemudian melaksanakan audit secara bersahabat. Kemudian berpikir terbuka dan objektif. Jadi jangan mentang-mentang Anda memiliki pengetahuan proses itu harus dilaksanakan dengan cara A, kemudian Anda berpikir selalu harus dengan cara yang ada di pikiran Anda. Bisa jadi yang Anda pikirkan itu tidak sesuai dengan masa kini. Mungkin pengetahuan Anda itu sudah sekian tahun yang lalu, sementara organisasi tersebut memberikan pembaruan-pembaruan, dan Anda harus terbuka, mendengarkan dia, apa alasannya mengubah prosedur, kemudian terima. Ya, kalau memang masih sesuai dengan ranahnya, sesuai dengan
kebijakan yang berlaku. Tapi kalau melanggar kebijakan atau tidak ditemui kebijakannya, ada pekerjaan yang tidak ada pendokumentasiannya, nah itu boleh Anda jadikan temuan. Tetapi kalau memang dia bisa menjelaskan, maka Anda harus terbuka ya, dan objektif ya. Jangan mentang-mentang misalnya dia teman lama Anda, kemudian Anda bersahabat dengan dia dari dulu, kemudian Anda ketemu dalam proses audit, Anda tidak boleh membawa-bawa kondisi-kondisi pribadi. Jadi silakan saja mengaudit dengan objektif, tidak boleh mentang-mentang orangnya siapa, kemudian Anda akan memberikan kesan-kesan yang tidak profesional. Kemudian harus realistik, ya, artinya berdasarkan keadaan yang sebenarnya, kemudian bersikap dewasa. Kemudian ini perlu diingat oleh tim auditor, ini terutama dalam kegiatan auditor internal. Jadi tidak dibenarkan mengaudit pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sendiri. Misalnya, seseorang yang berada di sebuah unit tidak boleh mengaudit internalnya, pimpinannya sendiri di unit tersebut. Contohnya nih, saya kan di Prodi SI, dosen di Prodi SI. Seandainya saya terlibat dalam proses audit internal MDP, maka saya tidak boleh mengaudit Kaprodi SI. Oke, sampai sini bisa dipahami? Vicky, apa kabar? Ada, Bu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Apa yang terakhir saya ucapkan? Oh, Ibu sebagai auditor SI tidak boleh mengauditor. Saya sebagai auditor SI, saya maksudnya sebagai Prodi SI tidak boleh. Saya sebagai dosen SI tidak boleh mengaudit sendiri. Tidak boleh mengaudit prodi sendiri. Ya. Anda harus pahami ya, apa itu auditor, audit. Tadi udah saya jelasin ya. Jadi jangan salah ya, nggak ada mengauditor. Auditor itu adalah subjek, orang, ya, peran. Jadi tidak mungkin ada istilah mengauditor ya. Jadi silakan dipahami istilah-istilah audit ya. Jadi apa itu audit, apa itu auditor, apa itu auditi, teraudit. Nah, jadi tadi saya bilang ini nggak boleh mengaudit pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sendiri. Karena apa tidak boleh? Tadi kata Vicky kan sudah dijelasin tuh. Saya juga udah jelasin kan. Andriko, mengapa tidak boleh mengaudit pekerjaannya sendiri? Karena orang tugas auditor itu kan kita harus mengaudit apa yang ingin diauditkan untuk orang lain, untuk orang lain. Mengapa? Ya, mengapa tidak boleh mengaudit diri sendiri atau mengaudit pekerjaan sendiri? Kamu kan baru skripsi ya kemarin ya? Iya, Bu. Nah, bisa nggak dijawab? Masa nggak bisa dijawab? Mengapa ya nggak boleh mengaudit pekerjaan sendiri? Sama kayak waktu kamu skripsi kemarin, siapa yang ini? Yang apa? Waktu kamu skripsi kemarin, siapa yang memeriksa skripsi Anda? Penguji, Bu. Ya, sekarang bisa dijawab mengapa tidak boleh memeriksa atau mengaudit pekerjaan sendiri? Karena auditor itu pasti memerlukan tanggapan dari orang lain, Bu. Tanggapan? Iya. Oke, saya ulang ya. Mengapa Anda, Andriko, tidak menguji skripsi Anda sendiri tempo hari? Mengapa? Mengapa Andriko kok ada dewan pengujinya ya? Bukan uji sendiri aja. Kan kalau uji sendiri kan udah lulus-lulus saja, nggak ada revisi.
Ada yang bisa membantu Enrico? Mungkin Hendro? Silakan Hendro membantu temannya menjawab. Hai Hendro. Ya Bu, ada Bu. Silakan dibantu Enrico-nya. Mengapa tidak boleh mengaudit pekerjaan sendiri? Ya, kalau menurut kami Bu, tidak relevan saja Bu. Kenapa tidak relevan? Harusnya relevan dong. Kan itu dia harusnya tahu kerjaan dia sendiri. Harusnya dia boleh dong mengaudit. Kok nggak relevan sih jawabannya? Ayo. Apa ini? Seandainya ya, Hendro, Iya, Bu. ya. Iya, Seandainya kamu memeriksa pekerjaan kamu sendiri, maka kamu akan cenderung apa? Pasti merasa benar Bu, walaupun salah. Iya, nah itu dong jawabannya. Enrico, Ya Bu, sudah paham apa jawabannya? sedang Bu. Apa? Pasti merasa benar Bu. Sehingga, Tentang apa yang bakal kita buat itu Bu. kok apa yang bakal? Ini pertanyaan ke audit, bukan pertanyaan ke skripsi Anda lagi. Iya Bu. Ya, bukan apa yang bakal, apa yang dikerjakan. Oke, nah mengapa? Ulangilah jawabanmu. Mengapa tidak boleh mengaudit pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sendiri? Karena jika seorang auditor itu mengaudit pekerjaannya sendiri, maka dia akan menanggapi hal yang dia buat itu tuh sudah merasa bahwa hal itu benar Bu. Ya, nah ini saya bilang ya, jadi Anda bilang tadi jika seorang auditor, nah bukan begitu ya. Jadi ini contoh ini kalimat ini cocok diterapkan jika di dalam lingkup audit internal. Karena kalau audit eksternal itu kan dilakukan oleh pihak luar. Ya, jadi Anda saya koreksi dikit. Jadi Anda bilang tadi jika auditor mengaudit pekerjaan sendiri, bukan begitu. Tetapi jika seseorang itu menjadi auditor untuk pekerjaannya sendiri atau di dalam lingkup organisasinya sendiri, di unitnya sendiri, nah itu tidak boleh. Ya. Nah, jadi ini kalau di lingkup audit internal, kayak di MDP itu ada audit internal ya, audit mutu internal, AMI namanya. Nah, jadi beberapa dosen itu dibentuklah oleh BPM yang disahkan oleh ketua tim audit internal yang terdiri dari dosen-dosen dan karyawan. Nah, dosen-dosen tersebut tidak boleh mengaudit pimpinannya sendiri. Contohnya tadi saya bilang, saya dosen prodi SI MDP tidak boleh mengaudit kaprodi SI, tapi saya boleh mengaudit kaprodi manajemen. Saya boleh mengaudit kaprodi TI. Saya boleh mengaudit kaprodi akuntansi, kaprodi MI. Saya boleh mengaudit kepala lab, kepala BAA, bagian keuangan. Itu boleh. Tetapi kalau prodi SI saya tidak boleh. Karena apa? Karena akan ada kecenderungan membela. Ya, ada kecenderungan akan menjadi subjektif nanti kegiatan auditnya. Jadi itu tidak dibenarkan. Nah, kemudian auditor juga tidak boleh bias. Tidak boleh abu-abu ya. Memang harus jelas mengerjakan pekerjaan sebagai seorang auditor profesional. Kemudian harus memiliki pengetahuan atas topik yang ditugaskan. Seandainya Anda diminta untuk menilai sebuah masakan, maka Anda harus punya pengetahuan atas masakan tersebut. Begitu. Itu contoh yang di luar audit. Seandainya Anda diminta menilai tentang seni bernyanyi, maka Anda harus mengetahui pengetahuan tentang seni bernyanyi. Anda nggak harus bisa nyanyi bagus. Menjadi juri menyanyi tidak harus punya suara bagus, tetapi harus punya pengetahuan tentang bernyanyi. Nah, begitu juga dengan audit. Kalau Anda mengaudit keuangan, maka Anda harus tahu hal-hal yang berhubungan dengan keuangan di organisasi. Anda tidak harus jadi akuntan, ya, tapi Anda harus mengetahui pengetahuan yang dimiliki oleh akuntan. Begitu ya. Kemudian
Anda harus punya pengalaman mengenai lokasinya, unit tersebut, bukan lokasi tempat ya. Tetapi ini maksudnya itu bagian apa yang mau diaudit, kita harus punya pengalaman tentang hal itu. Bila perlu, diperlukan peran pakar ataupun pengamat dalam proses audit. Makanya beberapa organisasi, sebagian besar organisasi tidak sekedar menerapkan audit mutu internal saja, tapi juga mengundang pihak luar ya sebagai auditor eksternal untuk memastikan kegiatannya sesuai dengan yang seharusnya berdasarkan framework tertentu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ini slide terakhir dari kita. Ada pertanyaan? Belum, Bu. Kapan kamu nanyanya? Kalau belum? Kalau sekarang belum? Hah? Mau nanyanya kapan? Mau ditungguin sampai kapan? Kalau belum? Nah, kan saya tungguin belum ada juga kan? Oke, nah jadi saya ingatkan kembali, ini adalah pertemuan terakhir sebelum UTS. Silahkan Anda belajar mulai dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan hari ini. Ya, jadi pertemuan 1 sampai hari ini akan masuk ke UTS nanti. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda dan esai. Kemudian harus mengaktifkan kamera. Kalau saat ini kan nggak ada yang aktif nih kameranya ya, saya maklumi, tetapi ke depan waktu UTS wajib aktifkan kamera. Oke, jadi siapkan saja kuotanya, karena mungkin akan lebih banyak menyedot kuota dibandingkan kalau tanpa kamera. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, kalau begitu kita sudahi dulu kuliah ini. Nanti kita lanjutkan di kolom WA. Seandainya Anda tidak mau bertanya melalui video conference ini, saya masih memberikan waktu sampai pukul 15:10 nanti. Ya, silahkan boleh bertanya, siapa tahu malu kan nanya di Vicon, silahkan nanya di WA, nanti akan saya jelaskan. Oke, selamat sore. Sampai ketemu di UTS. Sore, Bu.